Listen to our call for help and snatch from ruination your Let your mighty hand cast him out, Almighty Lord, Word of God the Father, Jesus Christ. Selamat datang di channel Dark Rastis. Karena banyaknya permintaan untuk film horor dari para penonton di Movie Rastis, jadi kami memutuskan mengubah Movie Rastis 2 menjadi channel yang bertemakan horor. Untuk konten pertama ini, Dark Rastis akan membawakan alur cerita film lawas berjudul The Exorcist. Diperankan oleh Linda Blair, Ellen Burstyn, Thomas Birmingham, dan banyak aktris lawas lainnya. Film ini muncul di tahun 1973, berkonsep sama dengan novelnya, di mana menggabungkan 3 skenario menjadi satu keutuhan cerita yang berpusat pada kerasukan roh jahat pada seorang gadis berumur 12 tahun. Semua bermula di Irak Utara. Salah satu penambang di sana menemukan sebuah potongan-potongan kecil dari dasar makam, seperti koin dan benda-benda aneh lainnya. Dijelaskan oleh Bapak Merin, batu tersebut adalah sebuah patung Pazuzu, simbol paganisme yang melambangkan setan. Lancaster Merin menjadi penanggung jawab penambang makam tersebut. Keadaannya menjadi gelisah setelah menemukan benda keramat itu. Ia mengitari bagian kota Turki lalu pergi meninggalkan kota tersebut. Kemudian kita berpindah ke Washington DC. Keadaan masih terlihat baik-baik saja. Nyonya Chris McNeil terbangun dari tidurnya karena sebuah suara yang aneh. Ia tidak memperdulikan hal tersebut. Ia lebih memilih memastikan anaknya, Regan McNeil, baik-baik saja di kamar. Chris tinggal bersama kedua ART-nya dan satu asistennya. Semalam Chris mendengar suara dari loteng. Jadi ia menyuruh Carl untuk membeli jebakan tikus. Chris sendiri adalah seorang aktor. Ia menjadi peran penting dalam sebuah film yang sedang ia garap saat ini. Sepulangnya dari syuting, Chris memutuskan untuk berjalan kaki, menikmati suasana kota dan candaan beberapa anak kecil. Kemudian ia melihat 2 orang pastor di sana. Lalu ia kembali pulang, mengatur jadwal pertemuan bersama asistennya bernama Sharon dan untuk bertemu anaknya Regan. Salah satu pastor yang dilihat Chris bernama Damien Karas. Ia pergi ke pinggir kota yang kumuh dengan penuh bocil kematian. Damien mengunjungi mamahnya yang tinggal sendirian di sana, merawat mamahnya dan juga menawarkan kepada beliau untuk pergi ke sebuah tempat yang lebih layak agar ia tidak sendirian. Namun beliau tidak menginginkan hal tersebut. Dia nggak mau pergi ke tempat lain karena ini adalah rumahnya. Mendengar hal tersebut, Damien udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah mendengar keputusan mamahnya, ia pun pergi dengan meninggalkan uang jajan. Regan bersama ibunya memainkan sebuah permainan papan, Ouija, yang tidak sengaja ia temukan di dalam lemari. Rupanya Regan sering memainkan permainan tersebut bersama dengan Kapten Howdy, teman hayalannya. Tapi saat ini mereka tidak melanjutkan permainan tersebut, memilih untuk kembali beranjak tidur. Damien yang habis bertemu mamahnya pergi ke sebuah kafe dan bertemu kembali dengan temannya bernama Tom. Maksud Damien untuk menemui Tom karena ia ingin berhenti menjadi pastor. Tapi Tom menolaknya karena Damien adalah yang terbaik di antara pastor lain. Keesokan hari Chris mendapatkan kabar dari telepon dan dia tidak bisa menikmati waktu bersama anaknya yang saat ini sedang berulang tahun. Lalu di malam harinya, Chris kembali terbangun karena mendapat telepon. Regan juga tidur dengannya karena tempat tidur miliknya bergoyang-goyang. Ia juga masih terus mendengar suara tikus dari loteng rumah.
Rasa penasaran tersebut membuat Chris memeriksa loteng rumahnya. Meski lampu loteng mati, Chris tetap naik menggunakan sebatang lilin. Di sana ia melihat beberapa jebakan tikus yang sudah disiapkan Carl, tapi tidak mengenai apapun. Kejadian aneh terjadi di salah satu gereja. Ketika pastor sedang membawa bunga hias, patung Bunda Maria yang berada di dalam gereja dipermainkan. Hal aneh pun terjadi pada Regan. Ia bersama ibunya melakukan medical check up secara rutin. Perlakuan dan perasaan Regan sangat tidak wajar saat diperiksa. Dokter menganggap itu semua cuma gejala puber aja, jadi masih ada di batas normal untuk anak seusia Regan. Secara ilmiah, Regan gak setenang seperti wajahnya. Hiperkinetik membuat Regan menjadi anak yang sulit diketahui. Oleh sebab itu, dokter membelinya obat perangsang untuk meringankan kondisinya saat ini, supaya kebenaran diri Regan langsung diketahui. Chris juga merasakan hal yang aneh terjadi pada anaknya. Ia berpikir untuk membawa Regan ke psikiater, tapi saran dari dokter, dia harus menunggu perkembangan Regan terlebih dahulu. Begitupun dengan Damien. Ia memiliki masalah yang cukup serius saat ini. Mamahnya dibawa ke tempat penampungan karena perilaku mamahnya yang aneh. Kejadian ini membuat Damien bingung, kesal, gak tahu harus berbuat apa. Mau dibawa ke rumah sakit swasta pun Damien gak punya biaya untuk merawat mamahnya. Setelah bersama Regan, Chris mengadakan sebuah pesta kecil untuk para rekan kerjanya. Ia juga sempat menanyakan pastor yang pernah ia lihat waktu itu. Di sini pun Chris mengetahui nama pastor itu adalah Damien Karras. Selain seorang pastor, Damien adalah seorang psikiater. Dikabarkan bahwa saat ini Damien sedang berduka karena baru aja mamahnya meninggal. Pesta sudah berada di penghujung. Salah satu pria bernama Burke mabuk, jadi ia diusir pulang ke rumahnya. Secara tiba-tiba Regan terbangun dari tidurnya, menghina mereka semua sambil mengencingi karpet ruangan itu. Chris segera membawa Regan untuk dimandikan, kemudian mengajak Regan untuk kembali tidur. Baru aja turun tangga, Chris mendengar teriakan Regan dari kamarnya. Bener apa yang udah diceritakan Regan, kasurnya bergoyang terombang-ambing sendiri. Hingga saat ini Damien masih berduka, menyesal dengan kepergian mamahnya. Harusnya ia berada di sana untuk menemani mamahnya. Ia pun dibantu mengambil posisi tidur untuk menenangkan pikirannya. Keesokan hari Regan kembali dibawa ke rumah sakit. Tapi ia berontak, menolak dengan sangat keras di hadapan mereka semua. Dokter masih berpendapat kalau ini semua cuma gejala kimia elektro yang ada di otak Regan. Hal itu menyebabkan Regan berhalusinasi aneh. Hal itu juga menyebabkan otot dalam tubuhnya kejang-kejang, sehingga kasur miliknya itu bergoyang. Tentu Chris mencekal pendapat tersebut karena ia sendiri yang memeluk anaknya di saat ranjang itu terus bergoyang. Sekarang Regan akan dilakukan pengecekan, pengambilan darah, dan melakukan ronsen kepala. Tapi tidak ada yang berbeda. Semua pembuluh darahnya normal-normal aja. Setelah dibawa pulang, keadaan Regan semakin memburuk, sehingga para dokter harus datang untuk melakukan rawat jalan. Kesadarannya sudah hilang. Tubuh Regan juga udah dikendalikan oleh makhluk lain. Gak ada yang bisa mereka lakukan selain menyuntikkan obat penenang. Melihat kejadian ini, dokter masih tetap menganggap kalau ini semua adalah gejala syaraf. Kedua dokter ini malah menyuruh Chris untuk membawa Regan melakukan suntik tulang sumsum. Lagi-lagi keadaannya normal-normal aja. Jadi sekarang Chris bisa membawa Regan ke psikiater. Gejala aneh masih terus terjadi di rumah mereka. Ditambah mereka juga mendapatkan kabar bahwa Burke tewas jatuh dari tangga dengan keadaan kepala berputar ke belakang. Dan di saat yang bersamaan
Chris langsung mendatangkan seorang psikiater bersama asistennya. Mereka menghipnotis Regan dan menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya, juga kepada makhluk yang ada di dalam tubuhnya. Kematian Burke membuat salah satu detektif pembunuhan menemui Damien. Menganggap kejanggalan pada kematian Burke disebabkan oleh santet, guna-guna atau teluh. Ditambah kejanggalan yang terjadi pada patung Bunda Maria di gereja membuat detektif itu semakin yakin dengan hal tersebut. Sebagai seorang pastor juga psikiater, detektif memaksa Damien untuk memberitahu siapa pelakunya jika ia mengetahui kejadian tersebut. Sebagai seseorang yang tidak memiliki kepercayaan, berbagai pengobatan medis dilakukan oleh Chris untuk Regan. Semua dokter menganggap penyakitnya di bawah alam sadar, membuat tubuh dan kesadaran Regan mudah dirasuki roh asing. Oleh sebab itu, mungkin dengan melakukan pengusiran roh, Regan bisa disembuhkan. Saran dari salah satu dokter di sana. Sepulangnya di rumah, Chris menemukan sebuah salib berada di bawah bantal Regan, bersamaan dengan detektif yang menemukan benda asing di tempat kematian Burke. Kemudian detektif menelusuri tangga sampai ke depan jendela kamar Regan. Ia pun mendatangi Chris, bertanya tentang kejanggalan yang telah terjadi pada kematian Burke maupun Regan yang sedang dirasuki. Mungkin saja mereka saling berkaitan. Karena tidak mendapat bukti maupun informasi yang kuat, detektif menyudahi kunjungannya. Lagi dan lagi, Regan berada dalam kendali roh. Kini roh itu menyakiti tubuh Regan menggunakan salib dan menyerang Chris lalu mengunci pintu kamar. Gak ada yang bisa dilakukan oleh Chris. Luka bekas serangan Regan masih membekas di wajah Chris. Di hari itu juga ia langsung meminta Damien untuk segera menemuinya. Chris meminta Damien untuk melakukan pengusiran roh kepada anaknya. Karena berbagai macam hal ilmu medis semakin berkembang, hal tersebut udah lama gak dilakukan setelah abad ke-16. Kerasukan yang terjadi pada Regan menambah alasan pengusiran setan tidak dilakukan. Ditambah gereja belum menyetujui upacara pengusiran setan tersebut karena memerlukan waktu untuk penyelidikan terlebih dahulu. Karena Chris yang sangat memohon pertolongan Damien, ia pun langsung melakukan survei untuk Regan. Di sana keadaan Regan semakin buruk. Damien langsung melakukan pembicaraan kepada roh yang ada di dalam tubuh Regan. Damien, ia membuat roh kesal dengan mempermainkan setiap kata yang dikeluarkan oleh roh itu. Meski tanpa persiapan apapun, Damien menganggap dirinya cuma memperburuk keadaan Regan doang. Ia masih butuh tanda kalau Regan kesurupan buat diberikan ke pihak gereja. Padahal kan gak perlu bukti apa-apa lagi buat ngeyakinin pihak gereja kalau Regan itu beneran kesurupan. Damien udah tahu sendiri, roh yang udah ngendaliin tubuh dan pikiran Regan. Jadi Damien bakal kembali ke gereja buat ngambil alat perekam. Kemudian ia juga kembali lagi pada Regan untuk mendapatkan bukti kalau Regan benar-benar kesurupan. Sambil merekam, Damien mengakrabkan diri dengan memulainya menggunakan bahasa Latin. Ia juga menyiram tubuh Regan dengan air suci untuk membuat roh itu kesakitan dan mengeluarkan bahasa aslinya. Kejadian barusan segera Damien sampaikan kepada Chris. Dari keterangan Chris, suaminya atau ayahnya Regan berada di Eropa saat ini. Dan air yang tadi disiram Damien ke Regan bukan air suci, melainkan itu cuma air keran biasa. Chris juga menyadari kalau Regan lah yang sudah membunuh Burke. Hasil rekaman tadi langsung diputar untuk menjadi sebuah bukti. Nyatanya itu bukan bahasa asing, melainkan bahasa Inggris yang dibalik. Dari rekaman tersebut juga menyebutkan sebuah nama, Merin. Secara sembunyi-sembunyi, Soran menelpon Damien untuk melihat hal yang tidak ingin ia tunjukkan kepada Chris di tubuh Regan. Hal itu menjadi sebuah bukti yang kuat untuk diajukan kepada kepala gereja agar Damien melakukan pengusiran roh. Tapi pihak gereja nggak ngebolehin Damien buat melakukan pengusiran seorang diri. Kepala gereja bersama Tom mengajukan Lancaster Merin untuk menjadi pendamping pengusiran roh.
Merrin yang berada di Woodstock pun menerima surat dan langsung menerima panggilan tersebut. Roh di dalam tubuh Regan merasakan kehadiran Merrin. Pertama-tama Damien disuruh Merrin untuk mengambil 2 jubah, 1 selendang, air suci, dan buku salinan dari Romawi ritual. Selanjutnya Merrin menyarankan Damien untuk menghindari percakapan langsung dengan roh yang ada di dalam tubuh Regan. Ia juga nggak boleh percaya dengan semua perkataan roh, karena dimanapun setan berada, mereka selalu mencoba untuk menjerumuskan manusia ke jalan yang salah. Damien mencoba memberikan penjelasan tentang latar belakang Regan yang sudah ia ketahui, tapi Merrin tidak memperdulikannya. Pengusiran pun dimulai. Be silent! But deliver us from the evil one. Save me, O God, by thy name. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sejauh ini Damien dan Merrin bisa mengatasi roh yang ada di dalam tubuh Regan. Hasten to our call for help and snatch from ruination your enemy. Let your mighty hand cast him out, Almighty Lord. Word of God the Father, Jesus Christ. Keadaan menjadi semakin tegang. Merrin mengalami efek samping dalam tubuhnya. Begitupun dengan semua benda yang bergerak di sekeliling mereka. Roh itu terus memberontak dengan kekuatannya. Dalam sesaat, Merrin melihat bayangan patung yang dulu ia lihat di Irak Utara. Ritual pengusiran ini membuat Damien dan Merrin sangat kelelahan. Mereka mengambil waktu sebentar untuk istirahat lalu melanjutkannya kembali. Di selang waktu istirahat, Damien mengambil waktu sebentar untuk melihat keadaan Regan. Roh itu menunjukkan wujud dan meniru gaya bicara mendiang mamahnya untuk menjerumuskan Damien. Mengetahui hal tersebut, Merrin memberikan Damien waktu untuk menenangkan dirinya. Sedangkan Merrin akan melanjutkan ritual pengusiran seorang diri. Setelah merasa cukup tenang, Damien kembali ke kamar Regan. Di saat yang bersamaan, detektif kembali mengunjungi Chris. Kemudian nasib buruk menimpa Merrin. Ia meninggal saat melakukan pengusiran. Hal tersebut malah membuat Damien menjadi sangat marah. Ia membanting tubuh Regan lalu menantang setan itu buat merasuki tubuhnya. Secara cepat Damien mengendalikan tubuhnya, melompat dari jendela dengan membawa setan itu bersamanya, lalu terguling di tangga tempat Burke meninggal. Setelah semuanya sudah kembali normal, Grace langsung bergegas mengemasi semua barangnya untuk meninggalkan rumah mereka. Pastor Dyer mengunjungi mereka. Regan mengaku ke ibunya tidak mengingat peristiwa tersebut. Tapi ia merasa sangat berterima kasih kepada para pastor. Beliau merasa sangat kehilangan sahabatnya, Damien. Kemudian film pun selesai. Film ini menjadi salah satu film terkutuk yang membunuh para kru dan aktor yang terlibat. Dibuat dalam bentuk trilogi sejak tahun 1982 hingga 1988. Menunjukkan Poltergeist merupakan sebuah karya sastra bombastis yang didasari peristiwa nyata. Kemudian diangkat menjadi sebuah film horor. Sekian dari Dark Rastis, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga kehidupan baik-baik kalian menjadi menakutkan.